Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal meluncing Pusat Informasi Terpadu Migrasi, Vokasi dan Pembangunan Indonesia (MUVID). Kegiatan tersebut berlangsung di kantor Badan Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mataram. Iqbal didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnaker Trans NTB, Baik Nelly Yuniarti. Iqbal yang juga mantan Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri mengatakan perlu adanya perubahan dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI). Beberapa negara sudah mulai membuka komunikasi dengan NTB terkait penempatan PMI ini. Iqbal menyebutkan ada dari Dubai, Jerman, dan Austria. Sejumlah negara ini datang dengan membawa penawaran jenis pekerjaan dan persyaratan yang dibutuhkan. Sehingga pemerintah Provinsi NTB bersama stakeholder terkait mulai menyiapkan calon PMI yang berkompeten. Urusin isu pekerja migran ini tanpa melibatkan banyak pihak. Dulu pada saat kampanye kan saya sampaikan bahwa kita harus mulai merubah pendekatan kita di dalam pengiriman pekerja migran ini. Kalau dulu kan kita sibuk menyiapkan di sini, lalu nggak bisa mencarikan tempat bekerja. Sekarang pendekatan kita cari dulu tempat bekerjanya, peluangnya dulu kita cari, baru kita benahi di dalam. Iqbal mengatakan dengan kehadiran MUVID ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait semua hal yang berkaitan dengan PMI. Ia mengatakan keamanan PMI ini harus dilakukan mulai dari keberangkatan, saat bekerja hingga kepulangan. Kepala BP3 MI Mataram, Norman Adiguna mengatakan, MUVID ini merupakan implementasi dari kerjasama antara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan GIZ. Kemudian informasi terkait penempatan mulai dari kemampuan menengah sampai profesional. Saat ini sudah ada program kerjasama antar pemerintah di bidang formal. Purna pekerja migran Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, bekerja di Korea tahun 2005 sampai 2000. Ya, kalau yang ini kan masih ide. Nanti kita akan diskusi tentu saja dengan kabupaten kota, karena SD dan SMP itu kan kewenangan kabupaten kota. Jadi gimana caranya supaya di SMP itu kita sudah terutama di kecamatan-kecamatan, desa-desa yang memang menjadi sumber TKI, kita persiapkan, kita berikan tambahan pengetahuan yang basic saja gitu mengenai masalah ketenagakerjaan luar negeri ini, mulai dari bagaimana melakukan perjalanan aman, bagaimana meneliti kontrak gitu, apakah kontraknya sesuai dengan kebutuhannya, bagaimana melindungi diri sendiri pada saat berada di penempatan. Itu hal-hal mendasar yang perlu kita ajarkan kepada mereka. Terserah nanti mereka mau jadi TKI atau tidak. Kita tidak mendorong mereka jadi TKI. Tetapi kalau nanti mereka memutuskan jadi TKI, paling tidak hal yang paling mendasar itu mereka sudah tahu. Selama ini kan TKI kita berangkat itu nggak bawa apa-apa, nggak bawa pengetahuan, nggak bawa apa-apa. Mereka berangkat sehingga itulah sering banyak terjadi masalah ketika mereka berada di luar negeri. Begitu Bu Kadis ya? Bu Kadis lah sih ketua namanya. Satu lagi soal pembukaan Malaysia Barat. Soal dibukanya Malaysia Barat ini. Ya alhamdulillah memang sekarang masih dibuka di Malaysia Barat, hampir semua di Malaysia Barat ya. Yang Malaysia Timur ini kan mereka agak berbeda regulasinya, karena mereka kan daerah otonomi. Di Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah ini agak otonomi. Jadi nanti itu akan ada diskusi tersendiri nanti dengan BP3 TKI, dengan Kadis nanti mengenai masalah ke Malaysia Timur. Memang sekarang masih di Semenanjung, rata-rata masih di Semenanjung yang minta. Ya, kemarin kan yang Malaysia Barat yang moratorium ya? Sekarang buka 3.000. 3.000 ya? Ini udah buka 3.000. Nah ini salah satu hasil dari teman-teman di BP3 MI dan di Bu Kadis ini mendorong supaya buka lagi nih. Nah kita mulai bicara dengan para pengguna di Malaysia Barat, Sam Derby, tadi Sam Derby ya? Sam Derby, kemarin MGV, terus sudah bicara nanti dengan Velda, yang lain-lainnya semua kita ajak bicara nanti. Kita ajak bicara, ayo mulai buka gitu. Karena jangan sampai terjadi moratorium terlalu lama gitu. Ini sudah mulai, mereka semua sudah dapat kuota
Jadi pelan-pelan satu-satu mereka akan datang sini untuk melakukan rekrutmen. Apa yang menjadi penekanan perusahaan yang mengirim dari sini? Kalau ke perusahaan yang di sana, Ya maksudnya yang dari sini apa? perusahaan yang di sini sekarang itu diaudit oleh perusahaan yang dari Malaysia. Yang di Malaysia ini juga mereka juga diaudit oleh negara-negara lain kayak Uni Eropa dan sebagainya. Karena mereka kan kerja di plantation kebanyakan di ladang sawit. Nah, sawitnya boleh masuk ke Eropa itu kalau dia memenuhi semua persyaratan, termasuk persyaratan ketenaga kerjaan. Karena itu mereka kalau prosesnya salah, mereka yang kena. Jadi mereka juga akhirnya mengaudit perusahaan yang ada di Lombok yang mengirimkan ini nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.